terkait dengan sektor properti. Bagaimana Anda melihat kondisi sektor properti saat ini? Mungkin pasca COVID ya kami masih sangat lambat ya dalam proses mewujudkan visi misi kami. Nah, proses sampai hari ini adalah kita tetap surviving. Tapi udah survive ya? Iya. Tapi ya saya yakin mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru, program yang kami jalankan bisa tersupport oleh pemerintah dan tentunya ini bisa berefek domino yang bagus untuk ekonomi nasional. Gitu. Strategi survive seperti apa yang dilakukan Pak? Apakah memang melakukan efisiensi atau seperti apa? Ya salah satunya itu secara operation kita melakukan efisiensi, akuisisi tanah juga kita dilakukan secara sesuai dengan kebutuhan karena likuiditas yang harus kita jaga sampai dengan ada kepastian dari growth-nya bisnis properti gitu. Oke, untuk tantangannya Pak, apa yang dirasakan oleh para pengusaha khususnya DMS Propertindo usai COVID ini? Sehingga saat ini memang pengusaha khususnya DMS Propertindo masih dalam mode survive, mode on. Ya, untungnya di dalam bisnis kami ada bisnis hospitality, yaitu kami punya hotel pada saat shifting orang pasca COVID kan bosan di rumah kali ya, ini segala macam. Jadi saya rasa tahun early 2022 atau pertengahan 2022 begitu udah dicanangkan COVID terbuka mulai berkurang, itu orang pengen keluar kan. Oke. Dan healing staycation gitu. Iya, staycation ini segala macam. Jadi tiba-tiba yang 80% okupansi 80%. Melonjak 80%. 80%, jadi average 80, tapi karena daya belinya masih kurang, jadi ketemulah equilibrium price, di mana average room rate kita tuh turun, gitu. Tapi paling nggak bagi kami ya pengusaha, yang penting ada cash flow, perusahaan survive bisa bayar karyawan, kewajiban-kewajiban yang lain, itu is okay lah, gitu. Oke, tapi sampai sejauh sekarang ini masih okay. Average room rate-nya apakah sudah sama seperti sebelum pandemi? Belum ya. Gitu. Alasannya kenapa tadi? Salah satunya daya beli masyarakat yang lemah. Kita takut dalam berkompetisi ini, begitu kita normalkan, yang lain belum normal, akhirnya kita okupansinya turun. Jadi sebaiknya kita tetap jaga sampai saat ini. Di tengah kondisi masyarakat yang daya belinya masih melemah dan juga kita tahu perekonomian juga sedang tidak baik-baik saja, bagaimana Anda melihat prospek sektor properti di tahun depan? Tadi dengan visi misi bapak-bapak untuk mempecah deadlock 12,7 juta keperluan rumah. Saya yakin apabila dibuatkan satu regulasi yang tepat dan dikerjakan secara konsisten, itu bisa tercapai. Balik lagi tapi tadi yang seperti Pak Menteri bilang bahwa aset-aset yang akan dipergunakan adalah aset-aset yang disitaan tadi, di mana proses hukumnya harus selesai dulu sebelum kita lepas ke masyarakat banyak. Kalau nggak nanti deliver tahu-tahu misalkan sertifikatnya belum selesai dan lain-lain lah. Mungkin ke depan dan konsep pembiayaan itu adalah kunci utama dari untuk menjembatani pembangunan 3 juta rumah ini dengan si konsumen. Oke, Pak Panca, terkait dengan daya beli masyarakat yang melemah ini kan sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Apa menurut Anda yang dibutuhkan dari pemerintah untuk bisa membangkitkan daya beli masyarakat untuk bisa membeli properti? Kemudian dari segi investasi tentunya kan untuk mengembangkan sektor properti dibutuhkan investasi yang tidak sedikit. Bagaimana pandangan Anda agar para investor mau berinvestasi di Indonesia? Kira-kira regulasi apa yang dibutuhkan untuk developer? Jadi kalau menurut saya gini, Indonesia ini di posisi yang paling unik banget di posisi di dunia. Orang Eropa nggak tahu Indonesia, taunya Bali. Ya, jadi kemarin saya ketemu orang Spanyol, kebenaran saya mestinya ada perjalanan Nodi Rosso sana. Jadi begitu dia datang ke Indonesia, Jakarta, sangat-sangat kagum. Dan dia baru tahu ini Indonesia. Bagian dari Indonesia. Jadi ada fungsi promosi. Ya, kita kalau mau jualan barang itu harus ada promosi. Ini belum belum menyebar secara merata seluruh dunia, gitu. Mulai terbuka mungkin pada saat hal-hal yang sifatnya baik atau buruk baru mereka ngelihat.
Viral tapi gitu ya, Pak? viral. Tapi sampai hari ini, per kemarin saya kira-kira minggu lalu, itu masih sangat amazed dia melihat ya melihat stadion kita Gelora Bung Karno, melihat Jakarta International Stadium, ternyata ada hotel-hotel kelas internasional, sangat-sangat kaget. Jadi masih dan dia salah satu investor klub bola besar di dunia. Jadi berarti ada sesuatu yang salah lah gitu. Nah, untuk mengundang itu adalah ini harus diberesin dulu menurut saya. Kampanyenya Indonesia untuk melakukan roadshow ke negara-negara yang mempunyai niat investasi yang cukup besar. Menurut saya mungkin perlu diperbaiki lagi ya gitu oleh pihak yang terkait gitu. Dan itu kalau seandainya itu terjadi akan lebih banyak lagi. Sekarang sih emang sudah banyak segmentasi investor yang masuk. Contohnya dari Timur Tengah, hari ini dari Cina, dari pihak Amerika juga banyak gitu ya. Tapi Eropa menurut saya masih bisa kita explore lagi lah untuk harus digencarkan dan lebih masif lagi di ya, Eropanya Pak. gitu. Untuk insentif kira-kira apa yang dibutuhkan oleh para developer? Singkat saja, Pak. Oke, untuk investor mungkin diberikan kepastian law enforcement lah. Gitu. Jadi tadi tidak ada namanya invisible money lah gitu ya. Ibaratnya jadi investasinya itu kegerus karena hal-hal yang tidak penting gitu lah. Itu mungkin nanti diperkuat lagi itu menurut saya.